Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa ahibbai rahimani wa rahimakumullah. Kita patut mengucapkan dan memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, kesempatan dan kemampuan menjalankan puasa Ramadan hari yang kedua, yang kemarin alhamdulillah kita sudah selesaikan semuanya, dan kita telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk selalu mengais pahala Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi hari yang cerah ini dengan suasana yang penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan keistiqomahan oleh Allah, senantiasa menjalankan ketaatan dan konsisten untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa itu adalah kunci seseorang untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah SAW selalu menekankan kepada kita agar senantiasa bertakwa kepadanya. Ibadah puasa Ramadan yang disyariatkan kepada kita itu juga bermuara agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah wasiat yang terbaik yang diwasiatkan oleh para rasul sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita saling menasihati di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibbai rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini alangkah baiknya kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa haffathumul malaika wa zakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membacakan ayat Al-Quran
dan tadarus mempelajari ayat-ayat Al-Quran, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa haffathumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan senantiasa mengingatnya kepada para malaikat akan fadilah, keutamaan orang-orang yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka untuk mengkaji kitabullah. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, alangkah baiknya kita akan mengkaji beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang ada kaitannya dengan amalan kita sekarang ini, yaitu berpuasa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Diteruskan lagi 186 sampai 187. Hal ini semuanya berkenaan dengan tugas kita, bagaimana kita menjaga puasa Ramadan yang diwajibkan kepada kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalamnya batasan-batasan apa yang perlu kita ketahui agar puasa yang kita lakukan betul-betul bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, puasa ini dilaksanakan pada bilangan hari-hari tertentu. Faman kana minkum maridun, maka barang siapa di antara kalian yang sedang sakit, aw ala safarin, atau sedang bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhra, sehingga tidak melaksanakan puasa, maka hendaknya dia mengganti puasanya itu pada hari-hari sejumlah bilangan yang telah dia tinggalkan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya tetapi tidak melaksanakan, fidyatun ta'amu miskin, maka hendaknya dia membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa khaira, barang siapa yang bertatawu, yang memberikan tambahan akan sedekahnya atau fidyahnya kepada orang miskin, khairan, itu adalah lebih baik, fahuwa khairun lah, dan itulah lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, dan barang siapa yang berpuasa pada kala itu, maka itulah yang terbaik baginya, in kuntum ta'lamun, jika dia orang-orang yang mengetahui. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk-petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum, barang siapa
yang menghadiri atau menyaksikan bulan itu datang hadir di tempatnya, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra, dan barang siapa yang ketika itu sedang sakit ataupun sedang berpergian sehingga tidak bisa berpuasa, maka hendaknya mengganti puasanya tersebut sejumlah bilangan yang dia tinggalkan pada hari-hari yang akan datang. Yuridullahu bikumul yusra, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kalian al-yusr, kemudahan. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menginginkan bagi kalian akan kesulitan. Walitukmilul iddata, dan agar hendaknya engkau menggenapkan bilangan-bilangan puasanya. Walitukabbirullaha, sehingga engkau bertakbir kepada Allah ala ma hadakum, sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Penggalan ayat dari ayat 183 sampai 185 ini, ma'asyiral muslimin, mengandung beberapa makna yang agung, yang dalam dan luas berkenaan dengan kewajiban kita akan berpuasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa Ramadan dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutib di sini adalah kewajiban, kewajiban fard yang tidak dapat ditinggalkan, dan ini menjadi rukun di antara rukun Islam yang 5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat, persaksian akan tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan haji tersebut. Hadis ini juga menguatkan ma'asyiral muslimin akan kewajiban kita berpuasa Ramadan. Sehingga barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan karena dia mengingkari kewajiban akan puasa Ramadan, maka dia kafir, murtad, keluar dari agama Islam, sampai dia yustatab, dimintai taubat. Inilah hukum Allah dan inilah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ma'asyiral muslimin, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menjelaskan akan eksistensi puasa Ramadan yang kita lakukan, yaitu kewajiban fardu ain yang setiap orang wajib untuk melaksanakan. Siapa orangnya itu? Maka di sini akan menjadi penjelasan lebih lanjut siapa-siapa yang diwajibkan atas dia untuk berpuasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya ini mengecualikan ada 2 kelompok orang, yaitu orang yang sakit, marid, atau orang yang sedang dalam perjalanan sehingga dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa karena beratnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada mereka berdua untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan, tapi kewajiban bagi mereka untuk mengganti puasa tersebut di hari-hari yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan Imam At-Tabari di dalam Ahkam Al-Quran, dan juga Al-Imam Asy-Syaukani di dalam tafsirnya Fathul Qadir mengatakan tentang ayat ini bahwa puasa Ramadan pada awalnya, pada kali pertamanya, tidak diwajibkan langsung kepada umat ini. Ada beberapa kriteria, ada beberapa ahwal, keadaan-keadaan, sehingga sampai saat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ma, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mungkin di sini kita bertanya, apa yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kita? Di sini
mereka para ulama al-mufassirun mengatakan bahwa ada 3 hal yang diwajibkan atas mereka. Yang pertama adalah bisa jadi yang diwajibkan atas mereka adalah puasa Ramadan, yaitu di bulan Ramadan. Sehingga ala takdiri al-ayah, sehingga ayat ini mengatakan bahwa umat-umat terdahulu sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diwajibkan kepada mereka puasa Ramadan. Ini yang pertama, pendapat yang pertama, ma'asyiral muslimin. Ada pula pendapat yang kedua, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian di sini, bisa kembali kepada kewajiban saum itu sendiri tanpa diikat oleh bulan tertentu, yaitu bulan Ramadan. Sehingga ala takdiril ayah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana puasa tersebut telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa puasa yang diwajibkan atas mereka? Maka insyaallah kita akan membahasnya. Kemudian hal yang ketiga, ada yang menafsirkan bahwa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum di sini bisa berarti bahwa al-insak anil akli wasyurbi, yaitu menahan diri dari makan dan minum. Sebagaimana ini adalah menjadi definisi puasa itu sendiri. Puasa didefinisikan oleh para ulama adalah al-imsak anil mufattirat ma'a iktiranin niyyah lillahi ta'ala min tulu'il fajri ats-tsani ila ghurubi syams. Puasa adalah sebagaimana definisinya al-imsak anil mufattirat, yaitu kita menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa, dibarengi dengan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena niat ini adalah satu kewajiban untuk bulan puasa Ramadan saat ini. Min tulu'il fajri, dimulai waktunya itu dari terbitnya fajar ats-tsani as-shadiq sampai tenggelamnya matahari. Ya, ini adalah definisi puasa menurut kesepakatan ulama. Yaitu dari definisi ini, maka kita jelas puasa yang kita lakukan adalah menahan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang dilarang dengan larangan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala atau larangan yang tetap dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilarang dari apa-apa yang awalnya mubah, yang awalnya tidak apa-apa kita lakukan, seperti makan, minum, dan syahwat, jima dan sebagainya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berpuasa ini. Maka dari itu, ala takdiri hadhil ayat, menurut ayat ini atau menurut perkataan ini, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, artinya sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, di mana mereka menahan diri dari makan dan minum. Inilah pendapat yang ketiga yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, serta 3 imam yang tadi, Al-Imam Syaukani dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala sedang rahmatan wasi'ah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh yang dimuliakan Allah. Itulah sebabnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir ayat ini, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bertakwa bisa berarti adalah karena memang puasa itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan diri atau menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana definisi, salah satu definisi takwa adalah wiqayatun an ma'asillah, yaitu kita menjadikan benteng antara diri kita dengan maksiat Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mendekat. Maka inilah sangat konteks sekali atau sangat relevan sekali dengan ta'rif puasa itu sendiri. La'allakum tattaquna anisyurbi anil akli wasyurbi wal jima', sebagaimana atau supaya kalian dapat menghindarkan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, puasa apa? Bagaimana puasa Ramadan ini kok bisa diwajibkan kepada kita? Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Uhilatis siyam, uhilatis shalah, salah satu ahwal.
wa uhilas siyam salatu ahwalin. Salat pernah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 3 hal. Sebagaimana puasa juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal. Dulu Rasulullah SAW bersama para sahabat disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meninggalkan puasa setiap bulan, tapi cuma puasa 3 hari. Cuma puasa 3 hari. Mungkin hal itu kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid yang masih ada sekarang ini, yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan oleh Allah untuk tidak meninggalkannya dalam puasa Asyura, yaitu puasa 10 Muharram yang kita kenal dengan hari Asyura, puasa 10 Muharram. Dan ini ada kriteria-kriterianya, dan Rasulullah SAW juga memberikan beberapa batasan-batasan tentang puasa ini. Kemudian Rasulullah SAW juga disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa Ramadan. Tapi puasa Ramadan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan bentuknya wajib pada awalnya pada permulaan Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Ini penghilangan dari kewajibannya, yaitu orang-orang yang berpuasa Ramadan disilakan dan diperbolehkan untuk berpuasa Ramadan. Bagi orang-orang yang sakit ataupun orang yang sedang melakukan perjalanan, maka dia tidak dianjurkan untuk berpuasa Ramadan, boleh untuk tidak berpuasa dengan catatan mengganti puasanya sejumlah bilangan apa-apa yang dia tinggalkan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tapi orang-orang yang kuat untuk menjalankan ibadah puasa, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 pilihan. Boleh dia melakukan puasa Ramadan, boleh juga tidak melakukan puasa Ramadan, tapi dengan syarat untuk memberikan makan bagi orang miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Ini pada awal mulanya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikutnya mengatakan bahwasanya puasa Ramadan ini adalah wajib bagi kita. Dalam firman-Nya yang berbunyi, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan ini, yaitu bulan Ramadan, maka harus berpuasa. Sampai hal ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma para mufassirin dalam hal ini berbeda pendapat. Apakah ayat-ayat yang sebelumnya yang menjelaskan bahwasanya orang-orang yang tidak berpuasa kemudian boleh memberikan fidyah berupa memberikan makan orang miskin ini mansukh atau tidak mansukh, atau dihapus atau tidak dihapus? Maka ada para mufassirin yang berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya ayat ini dihapus. Ya. Alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dihapus dalam arti adalah dihapus hukumnya. Bukan dihapus lafadznya, karena lafadznya masih ada di dalam Al-Qur'an dan terus kita baca. Ada di antara mereka juga yang mengatakan tidak, dia tidak dihapus. Hal ini berlaku pada orang tua. Nah, ini berlaku pada orang tua yang tidak dapat menjalankan puasa. Sehingga apa konsekuensi bagi mereka? Konsekuensi bagi mereka adalah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti puasanya dengan fidyatun ta'amu miskin. Dengan fidyah, membayar fidyah berupa memberikan makan seorang miskin. Karena orang tua renta yang tidak mungkin untuk berpuasa, bagaimana akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa? Maka dengan inilah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka untuk memberikan fidyah berupa memberi makan satu orang miskin di setiap hari yang ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin, inilah hukum Allah Subhanahu wa taala tentang berpuasa. Sehingga sampai saat ini Rasulullah SAW bersama para sahabatnya ketika itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa, dan puasa termasuk dalam salah satu rukun Islam yang harus kita tegakkan, di mana seseorang kalau tidak melaksanakan puasa Ramadan karena dia mengingkari akan kewajibannya, maka secara ijma para ulama orang tersebut adalah kafir, murtad, dan yustatab, harus dimintai taubat. Kalau dia bertobat maka dia kembali kepada Islam, kalau tidak maka dia dibunuh secara murtad di dalam Islam. Inilah hukum Allah dan inilah syariat kita
yang telah disyariatkan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga dengan puasa Ramadan, dengan kita meninggalkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu untuk mendapatkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Tapi ingat ma'asyiral muslimin, banyak fenomena di antara kita, ya, mereka bisa berpuasa Ramadan, mereka kuat untuk berpuasa seharian penuh, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat. Tapi banyak di antara mereka tidak dapat meninggalkan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan larangan ini adalah tetap menggunjing orang, menghibah orang, berkata-kata kotor, berkata dusta dan sebagainya. Maka hal ini harus kita tinggalkan sejauh-jauhnya, dan ini yang lebih patut untuk kita tinggalkan. Dari itu Rasulullah SAW bersabda, "Malam yada qawla zuri wal amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syaraba." Barang siapa yang tidak dapat meninggalkan diri dari perkataan dusta dan dia menjalankannya serta dia berlaku bodoh, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai kebutuhan untuk memberikan pahala dia atas puasanya dalam rangka menjaga tidak makan dan tidak minum karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita diberikan kekuatan dan mampu untuk menjalankan aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.